Ya, pemirsa, kepolisian menangguhkan penahanan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan dan saat ini Novel Baswedan sudah berada di gedung KPK. Kita langsung ikuti konferensi pers langsung dari gedung KPK Jakarta. Tidak disetujui oleh Novel Baswedan, misalnya itu kan haknya Novel ya, selaku tersangka itu punya hak untuk itu. Tadi diberi penjelasan kenapa kok kemudian baru tadi Novel kemudian dibawa ke Jakarta dan kemudian dilakukan penahanannya karena malam itu katanya hujan cukup deras di Bengkulu sehingga pelaksanaan itu menjadi tertunda besoknya. Dan yang kedua, kemarin itu belum ya didampingi oleh penasihat hukumnya, dan pagi tadi memang kami menugaskan 3 orang untuk mendampingi Novel di Bengkulu. Nah tadi sudah datang dari sana. Saya nggak tahu teknis di sana tadi. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan. Nah, kemudian Novel dibawa ke Jakarta dan jadi kesepakatannya di Barreskrim ya, penyerahannya kepada pimpinan KPK. Karena Novel Baswedan adalah pegawai KPK, karena itu tadi penyerahan Novel dilakukan di Barreskrim dan kami tadi mengutus deputi PPN dan juga ada beberapa deputi yang lain, termasuk deputi penindakan juga ada tadi, termasuk dari Biro Hukum, termasuk lawyernya hadir di dalam penyerahan Novel, dan kemudian Novel dibawa ke kantor. Dan untuk memenuhi permintaan teman-teman tadi, kami tadi minta izin ke Novel untuk bisa bertatap muka dengan teman-teman. Paling tidak beberapa hari kan nggak lihat Novel. Ini masih sehat dan masih tegar, dan nanti Novel akan menyampaikan hal yang perlu disampaikan kepada teman-teman. Silakan Novel. Terima kasih. Yang pertama, saya ingin menegaskan kepada teman-teman media dan tentu untuk kepada masyarakat luas terkait dengan tuduhan yang disampaikan kepada saya. Pada dasarnya, saya ingin hal ini selesai, hal ini diselesaikan dengan tuntas. Apapun langkah yang akan ditempuh, saya siap menghadapi. Poin pertama itu, karena saya juga penyidik, saya juga mesti harus mentaati segala aturan hukum. Sekalipun saya juga sebenarnya memandang sebagaimana sebelumnya juga pernah saya sampaikan, baik yang disampaikan langsung oleh saya ataupun melalui pimpinan KPK ataupun penasihat hukum, saya memandang ini adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap diri saya. Tetapi poin utamanya, saya siap menghadapi segala proses yang dilakukan. Adapun atas tindakan-tindakan yang terjadi kemarin, saya juga menyampaikan protes dan keberatan karena itu tindakan yang berlebihan. Poinnya itu yang perlu disampaikan dan perlu untuk diketahui oleh publik bahwa saya pada dasarnya atas segala tuduhan kepada saya siap menghadapi. Apapun yang akan dilakukan dalam proses hukum, saya siap menghadapi. Intinya itu. Ya, saya kira ada 1-2 pertanyaan mungkin sebelum kita melakukan sholat maghrib ya, karena ini sudah azan maghrib dan itu belum ya, maksudnya akan. Oh ya, kami ingin menyampaikan juga ucapan terima kasih atas nama pimpinan KPK dan lembaga KPK kepada selama ini publik ya, yang mendukung KPK terkait dengan kasus Novel, termasuk juga terima kasih pada teman-teman media yang dengan sukarela melakukan tugasnya dan mendukung upaya pemberantasan korupsi agar berjalan di rel yang sebenarnya. Demikian, terima kasih. Mas Novel, bisa diceritakan kronologis penangkapannya, Mas? Seperti apa malam itu? Kronologi penangkapan yang dini hari itu, penahanan yang di mulai dari pemeriksaan. ya, waktu itu dari rumah terus kemudian dibawa ke Barreskrim. Saya kira hanya itu. suasana penangkapan.
nonton TV apa seperti apa gitu Pak? Apa ini perlu diceritakan? Oh ya, silakan Pak Novel Baswedan untuk menceritakan bahwa waktu itu dibukakan pintu oleh Pak Novel ya. Jadi bukan kayak di gerbek itu, tapi Pak Novel dengan pembukaan pintu malam-malam. Tapi untuk sayanya mungkin Pak Novel yang menceritakan, tentu dalam batas-batas yang perlu diceritakan. Singkat, karena ini maghrib, Ya, ini karena juga sudah masuk waktu maghrib. Singkat saya akan sampaikan bahwa memang benar pada sekitar pukul 00 datang penyidik dari Bareskrim ke rumah saya didampingi ya dengan ketua RT yang pertama Pak Wisnu. Pada saat itu sebagaimana orang bertamu tentu memencet bel, dan kemudian saya yang waktu itu sedang istirahat karena sudah larut tengah malam. Saya membukakan pintu, saya mempersilahkan duduk, dan saya mempertanyakan maksud dan tujuan. Ketika disampaikan bahwa kepentingan penyidikan untuk melakukan penangkapan, dan saya juga sebagai penyidik saya memahami penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan itu, maka saya mengikuti proses itu. Saya kira cuma itu yang perlu disampaikan. Untuk yang detailnya nanti penasihat hukum yang akan menyampaikan biar tuntas. Karena juga waktunya sudah maghrib. Tadi Mas Novel bisa disampaikan menurut Anda apa yang berlebihan dari penangkapan tersebut, Mas? Kenapa sampai diikat tangannya Pak? Mas? Apa ya? kalau itu jangan naik ke Novel, Mas, klarifikasi, Pak Buat menyebut bahwa kemarin telah menggeledah 4 rumah Mas Novel yang mewah. Nah, ini klarifikasi saja, sebenarnya Mas Novel itu di Jakarta punya berapa rumah? Perlu disampaikan bahwa saya hanya punya 1 rumah dan tinggal di tempat yang saya miliki itu. Adapun seumpama dipersepsikan ada rumah-rumah lain, saya kira itu tidak benar. Dan saya pastikan itu tidak benar, sehingga saya mengharap hal-hal seperti itu nggak terjadi lagi ke depan. Berlebihannya di mana, Mas? Bisa disampaikan mungkin, Mas? Berlebihan apa ini? Berat badan atau? Tadi kan Mas Novel Saya kira Mas Novel ini hobinya lari, kerjanya masih tetap fit. sedikit dong, Mas Novel. Tadi kan disampaikan penanganannya tentang bisa dikatakan berlebihan. Bisa disampaikan ke rekan media gitu, di mana letak berlebihannya? Yang mana nih? Yang penangkapan? Yang mulai dari penangkapan sampai ke Itu Bengkulu. banyak dong, kamu bukan sedikit kalau itu. Satu aja yang mana yang penangkapan? Dari Bareskrim ke Bengkulu. Dari Bareskrim Bengkulu kemarin dong Bali. Ya. Pengacara kemarin kan tidak sempat mendampingi. Kegiatan dari Bareskrim sebetulnya bukan dari Bareskrim ya. Saya kan ketika diperiksa sekitar sempat diperiksa, tapi karena tidak ada penasihat hukum tentunya ditanyakan hal-hal formal saja. Pada saat itu saya menolak untuk pemeriksaan lebih lanjut karena saya tidak didampingi penasihat hukum. Kemudian pemeriksaan akan dipindahkan ke Kelapa II karena saya memandang urgensinya tidak ada untuk dipindah ruang tempat pemeriksaan. Pada saat itu dilakukan penahanan terhadap diri saya di Kelapa II, Makobrimob. Sekitar waktu sore hari yang sama, penyidik tiba-tiba akan membawa saya ke Bengkulu. Yang sekilas saya dengar bahwa tujuannya adalah melakukan rekonstruksi. Nah, saya memahami bisa jadi penyidik mempunyai keperluan untuk itu. Tetapi waktu itu saya meminta agar ada penasihat hukum yang dihubungi. Karena apa? Rekonstruksi tentunya haruslah saya didampingi oleh penasihat hukum, sehingga lebih tepat untuk hal itu berjalan. Tetapi permintaan tersebut tidak dipenuhi, hingga kemudian baru malamnya baru dihubungi, sehingga penasihat hukum baru bisa datang besok paginya. Saya kira itu terkait dengan ke Bengkulu. Mas Novel, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. statusnya cuti atau berhenti, Pak? Oke, kalau itu saya jawab. Oke, ya. Ya, silakan saya jawab. Kalau statusnya Novel, silakan saya jawab. Cuti atau berhenti, Pak? Gimana? Coba duduk yang tenang. Ya. Tapi
Statusnya dulu bagaimana Pak? Cuti berhenti? Ya, ada pertanyaan? Bang Johan, singkat Bang, Pak Jokowi kan menaruh atensi khusus Bang sampai mengatakan agar novel nggak ditahan. Memang benar instruksi Presiden atau seperti apa Bang? Novel akhirnya ditangguhkan penahanan. Ya, jadi kalau di penjelasan Pak Kapolri, kan pertama pimpinan KPK minta agar Novel Baswedan ini tidak ditahan. Ya. Surat yang mau kita kirim waktu kita konferensi itu AG di Jumat ya, kalau nggak salah. Nah, kemudian proses yang terjadi seperti yang tadi saya ceritakan, karena sampai malam belum ada rekonstruksi, maka 1x24 jam kan dilewati karena itu statusnya ditahan. Kemudian surat tadi yang disusulkan adalah surat penahanan. Nah, tadi atas permintaan pimpinan KPK, jadi maka Pak Novel ditangguhkan penahanannya. Nah, soal statement dari Bapak Presiden, tentu saya tidak bisa komentar itu karena kan saya tidak tahu. Maksudnya tidak ada di dalam Pak Presiden Kongres itu kan saya nggak ada di situ, jadi saya tidak tahu. Saya kira itu ya. Ini ada status yang tadi Pak, status mana Pak? Penyidikan di Pak Kenapa? Status Novel masih berstatus sebagai kami. Ada lagi? akan bertugas terus Pak sebagai penyidik ke depannya walaupun ditangguh penahanan. Iya tetap di tugas sebagai penyidik, sebagai pegawai KPK. Kalau Pak Abraham Samad kan katanya harus mundur kalau misal terkena kasus, Pak Novel tidak berlaku. Kenapa? Pak Abraham Samad kan kemarin mundur karena terkena kasus. Kalau Pak Abraham Samad siapa ya? Pimpinan kan? Kalau Novel pimpinan nggak? Novel tidak? Nggak, Novel pimpinan nggak? Tidak. Sudah terjawab ya? Nggak perlu saya panjangin, sudah terjawab. Oke, cukup maghrib. Mari kita sholat maghrib sama. Kalau yang ingin sholat silakan, ada tempat disediakan. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.